Selamat pagi, ketemu kembali dengan Bu Emil di sini. Sekarang kita masuk ke simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata diberi lambang dengan SR, kemudian rumusannya adalah sigma FI dikalikan dengan nilai mutlak XI dikurangi X bar atau rata-rata dibagi dengan sigma FI. Misal kita punya daftar atau tabel distribusi frekuensi seperti ini, kita disuruh menentukan simpangan rata-rata. Nah, karena nanti dibutuhkan rata-rata, maka mau nggak mau kita harus mencari rata-ratanya dulu. Karena ini sudah diketahui FI, XI-nya sudah diketahui, saya mau pakai rumus yang sigma FI, XI dibagi sigma FI. Maka kita kalikan di sini 3 kali 7 itu 21, kemudian 60, 170, kemudian 22 kali 2 44. Kalau kita jumlahkan sigma FI XI nya adalah 295. Ini sigma FI kali XI nya. Nah, untuk mencari rataannya kita masih ingat dulu pada saat kita bicara mengenai rataan, rumusnya adalah sigma FI XI dibagi sigma FI. Oke, FI nya kita hitung dulu, 8, 10, 20. Di sini 20. Nah, maka kita bisa katakan bahwa rata-ratanya 295 dibagi dengan 20 sama dengan 14,75. Nah, berbekal ini, bermodal rata-ratanya 14,75, kita mau mengisi data ini, tabel ini. XI berarti ini dikurangi dengan 14,75. Tapi nilainya tidak negatif. Kenapa? Karena masih ingat waktu di kelas 10 kalian bicara ini. Nah, nilai mutlak tuh seperti itu. Maka 7 dikurangi 7 dikurangi 14,75 itu menjadi 7,75 tanpa ada min di depan, gitu ya. Kemudian 12 dikurangi 14,75 itu menjadi 2,75. Kemudian ini dikurangi ini menjadi 2,25. Kemudian ini dikurangi dengan ini berarti menjadi 7,25. Oke. Nah, berikutnya kita lihat di sini FI dikalikan dengan ini. Nah, dengan tabel ini. Maka FI-nya berapa? 3. 3 kali 7,75 itu adalah 23,25. Kemudian 5 dikalikan 2,75 adalah 13,75. Kemudian ini 22,5. Kemudian yang ini 14,5. Nah, ini perlu kita jumlahkan nggak? Perlu, karena di sini dikatakan sigmanya. Maka kalau kita jumlahkan sigmanya di sini itu menjadi 74. Menjadi 74. Nah, sekarang kita masuk ke rumus SR-nya. SR-nya dikatakan di situ adalah SR sama dengan sigma FI kali XI dikurangi X bar dibagi sigma FI. Nah, maka ini berarti ini kita masukkan jadi 74 dibagi dengan sigma FI-nya adalah 20. 74 dibagi dengan 20 itu 3,7. Maka SR-nya kita dapat 3,7. Ini yang diminta. Berikutnya, kita masuk ke ragam dan simpangan baku. Ragam diberi lambang dengan S kuadrat. Sigma FI CI kuadrat dibagi N, di mana kita tahu CI itu kodenya atau coding. C-nya, C ini adalah interval biasa, N-nya banyak data, FI-nya adalah frekuensi. Nah, itu lambang dari atau rumusan dari ragam. Kalau simpangan baku apa, Bu? Simpangan baku dilambangkan dengan S, itu didapat dari ini, akar S kuadrat. Nah, ini. Jadi, kalau untuk mendapatkan simpangan baku, kita cari ragamnya dulu, setelah itu baru diakarkan.
Kita masuk ke contoh. Misalkan kita punya data seperti ini, diminta untuk menentukan ragam dan simpangan bakunya, ya. Oke, masih sama seperti yang kemarin, CI itu kita lihat dari ini patokannya, dari nilai terbesar. Maka kita beri nilai berapa? Kita beri kode berapa di sini? 0, min 1, min 2, min 3, 1, 2, dan 3. Nah, CI-nya dikuadratkan, berarti min 3 dikuadratkan 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9. Sekali lagi, tidak pasti bahwa, atau tidak selamanya berlaku bahwa, oh kalau nolnya pasti di tengah, belum tentu, ya. Tergantung frekuensi terbesarnya di mana. Nah, berikutnya kita mengalihkan ini, FI dikalikan dengan CI. Berarti min 9, min 12, min 10, 0, kemudian 5, kemudian 6, kemudian 6 lagi. Oke, nah berikutnya kita masuk pada, ini perlu dijumlahkan dah Bu, perlu dijumlahkan karena nanti kita butuh ini, ya. 12 dengan 12 kita coret, min 19 tambah 5, ini min 14, di sini min 14. Oke, sekarang kita kalikan FI dengan CI kuadrat, ini dikalikan ke sini, berarti menjadi 27, 24, kemudian 10, 0, 5, kemudian 12, dan 18. Oke, kalau kita jumlahkan 10, 9, 6, 96. Di sini 96. Baik. Nah, berikutnya kita masuk ke rumusannya ini. Tadi rumusannya sudah ditulis ini. Kita masuk sigma FI CI kuadrat. Jangan terbalik ya. Sigma FI CI kuadrat. Berarti ini yang diminta. Nah, berarti kita tuliskan 96 dibagi dengan, nah N-nya kita jumlah dulu. 10, 20, 30, 40. Di sini nilai sigmanya adalah 40. Dibagi dengan 40. Dikurangi, nah sigma FICI itu ini. Ini. Berarti berapa? Min 14 per 40 kuadrat. Nah, kali C kuadrat. C-nya dari 20 sampai 29 itu 10. Berarti 10 kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita mau disederhanakan dulu juga boleh Bu. Ini boleh nggak min 7 per 20? Boleh. Ini disederhanakan boleh nggak Bu? Boleh. 48 per 20 boleh. Tapi kalau tidak mau disederhanakan, saya nggak mau Bu disederhanakan, ya sudah, nggak apa-apa. Berarti ini menjadi, kalau dikuadratkan 14.196 per 1600. Oke, di sini 100. Ya. Maka saya bisa menulis lagi menjadi, sekarang 96 per 40 mau saya jadikan jadi 1600 dikalikan 40 menjadi 3840 dibagi dengan 1600 dikurangi 196 per 1600 kalikan dengan 100. Oke, maka ini bisa kita coret, ini dengan ini menjadi 3840 kurangi 196 itu adalah 3644 dibagi dengan 16. Maka ketemunya 227,75. Sekali lagi, kalau mau dari sini Bu, saya sederhanakan di sini min 7 per 20 boleh nggak? Boleh saja gitu. Ini juga mau dijadikan 48 per 20 juga boleh, biar jauh lebih sederhana. Nah, maka S kuadratnya kita ketemu ini. Sekarang kalau ditanya S-nya berapa? S-nya ya akar 227,75. S-nya sama dengan 15,091. Ini yang diminta, ragam dan simpangan bakunya.
Nah, sekarang bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Sama seperti yang sebelumnya, tinggal kita rubah saja bentuknya ke daftar distribusi frekuensi dahulu, lebih dahulu gitu ya. Bentuknya, bentuk histogramnya ini. Kita lihat, sekali lagi patokannya di sini. Berapa selisihnya? 5. Oke, kalau 5 berarti kan 12-nya titik tengah tadi. Jadi 11, di sini 10, ini titik tengah. Oke, berarti 13 sampai dengan 14. Maka saya kasih gini. Maka saya tulis di sini berapa? 10 sampai dengan 14 tambah 15 berarti tambah 4, 19, 20 sampai 24, 25 sampai 29, 30 sampai 34. Oke. Kemudian frekuensinya adalah 3, 7, 14, 16, 10. Paling tinggi ada di sini, maka saya kasih 0, min 1, min 2, min 3. Di sini 1. Kita hitung dulu 10, 20, 30, 40, 50. Ini kita hitung. Nah, ini jumlah, saya tulis dulu deh kalau nggak mau nulis sigmanya, jumlah gitu ya. Oke, dikuadratkan berarti CI-nya 94101. FI dikalikan CI, ini dikalikan ke sini berarti 27, yang ini 28. Maaf, di sini harusnya. Ini 27, ini 28. Sigma FI kali CI-nya di sini 14. Ini 0, ini 10. Yang ini FI kali CI, maaf, ini salah. Ini min 9. Yang ini min 14. Oke, min 14. Terus yang ini min 14 lagi. Yang di sini 0, di sini 10. Oke, ini ya, min 9, min 14, min 14, 10. Menjadi min 27. Yang ini kalau dijumlahkan 4, 15, 19, 79. Oke. Nah, berikutnya tinggal kita masuk ke sini, maka menjadi sigma FICI-nya min 27. Sigma FICI ya, maaf ini salah lagi nih. Sigma FICI kuadrat 79. Nah, ini 79 dibagi dengan 50, kemudian dikurangi dengan min 27 per 50 kuadrat dikalikan 5, berarti 5 dikuadratkan. Oke, ini 79 ya, maaf, kebalik-balik, 79. Maka menjadi 79 per 50 dikurangi dengan 27 dikuadratkan, 729 per ini kalikan dengan 25. Nah, maka menjadi, kalau ini saya jadikan 2500 berarti dikalikan 50 ya, berarti 3950 dibagi dengan 2500 dikurangi 729 per 2500 kalikan dengan 25. Kalau ini kita coret dengan ini itu menjadi berapa? 100 ya. 3221 per 100 sama dengan 32,21. Itulah yang diminta terkait dengan ragam dan simpangan baku dari data berkelompok. Untuk data-data berkelompok seperti itu cara mencarinya. Kalau misalnya ada kesulitan bisa oh iya Bu, lupa, S-nya kan belum dihitung Bu. Oh iya, S-nya saya ngitung di mana nih? Nih S-nya adalah akar S kuadrat. Akar S kuadrat itu berarti akar dari
32,21 sama dengan 5,68. Ini yang diminta. Jadi S-nya adalah 5,68. Demikian bahasan kita tentang cara menentukan ragam dan simpangan baku. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu lagi. Tetap semangat.